Podcast habis kerja. Nah gini nih Bung, Oke. ada satu case nih, Mm-mm. yang ini entah benar, Mhm. entah enggak, cuman mayoritas sih mengatakan ini benar. Mhm. Kenapa sih orang yang di-develop dari bawah, Mhm. atau mungkin yang udah ngerti culture perusahaan Iya. tersebut, dia itu gajinya lebih kecil dengan posisi yang sama ya, Ah, dibanding orang yang baru datang. Misalnya, lu ngayar posisi manajer. ah, Nah, yang satunya ini manajer itu yang dipromot dari staff menjadi supervisor, menjadi manajer. iya. Nah, gajinya itu lebih rendah daripada orang yang baru masuk langsung Oke. jadi manajer di perusahaan tersebut. Oke. Benar gak sih, Sui? Bisa jadi benar. Bisa jadi. Gue nggak mau bilang pasti benar gitu ya. oke. Karena ada beberapa faktor kemungkinan gitu ya. Yang pertama kenapa bisa jadi benar karena hijack orang tuh karena lebih mahal gitu ya dibanding ya. Jadi maksudnya gaji dia di perusahaan yang lama segini. Gak mungkin dia mau pindah kalau gaji di bawah yang saat ini Iya. gitu. Ya itu yang akhirnya mengakibatkan lebih tinggi. Dan kenapa perusahaan mau? Pertanyaannya itu. Oke. Nah, contoh yang gampang aja gitu ya. Misalnya gue terbiasa kamar gue acak-acakan Oke. dan gue merasa nyaman-nyaman aja. Oke. Ketika lu datang ke kamar gue, lu pasti komplain, kok ini acak-acakan sih? Kok bisa sih lu nyaman tempat ini? Oke. Perusahaan butuh orang baru buat ngelihat Sudut pandang sudut baru pandang ya. baru gitu. Akhirnya buat ngelakuin itu. Kayak gitu. Itu sih yang sepengalaman gue. Hijack lebih mahal ya. Pertama yang lebih mahal, nggak mungkin yang lebih rendah. Yang kedua, kenapa perusahaan mau? Karena buat kasih masukan insight baru gitu. Karena kita udah terlalu nyaman gitu. Kayak gitu. Contoh ya misalnya kayak pacaran gitu. Pacarannya toksik gitu. Kalau orang yang nggak ngelakuin pacaran itu temennya, kok lu mau sih sama pacaran toksik gitu? Ya karena dia pakai sudut pandang lain kan, yang belum terbiasa ke anak itu sih maksudnya. Nah, sekarang gini, lu ada karyawan bagus berpotensi, kan ada retention namanya ya. Retention itu menahan agar dia tidak berpindah. Benar. Nah, tapi seandainya yang bikin lu legowo, dia baru masuk 3 bulan, dia resign. Alasan yang bisa lu terima apa sih? Oh iya tuh. Tips-tips resign ya. Waduh, iya. Gue sebenarnya nggak mau ngasih tips resign sih sebenarnya, tapi boleh kalau kalian mau resign juga itu karena itu salah satu ya kalau misalnya perusahaan itu tidak bisa menampung apresiasi teman-teman atau kalian ingin melakukan develop lebih tinggi lagi dan perusahaan tidak bisa mengakomodir atau ada ilmu-ilmu yang kalian punya yang baru pelajari tidak bisa diimplementasikan, ya itu salah satu alasannya. Jadi yang pertama kalau resign sebisa mungkin jujur. Gitu, jujur, jaga, karena buat apa? Jaga hubungan baik, karena kita nggak pernah tahu untuk next ke depannya gitu ya. Ya banyak faktor lah kenapa kita harus selalu menjaga hubungan baik sama perusahaan lama kita gitu ya. Yang kita mau yang pertama itu jujur, yang kedua ya kasih alasan yang contoh yang tadi misalnya saya tuh pengen lakuin ini gitu, misalnya saya pengen bikin ini, misalnya saya pengen membranding diri saya karena misalnya saya kebetulan dapat misalnya saya dapat ditawarin di sana untuk level SPV gitu. Di sini kan sedangkan SPV udah padat, udah sesek misalnya, udah nggak bisa lagi nih sebelum dia pensiun. Nggak mungkin SPV ada 2 dalam satu departemen misalnya gitu, dalam satu section gitu. Nah ya udah mau nggak mau karena seseknya di atas ya dia move gitu. Dan perusahaan pun pasti oke, ya udah, karena kalau perusahaan itu nahan, artinya dia menahan perkembangan orang, menahan karir orang gitu. Kayak gitu. Enggak menurut gue ya kalau perusahaan yang ngerti ya jangan ditahan gitu. Berarti sah-sah aja ya kita ngomong ya Pak, saya ditawarin sama perusahaan yang lebih gede dan gaji lebih gede gitu, nggak apa-apa ya segitu. Kalau cuman ya, dalam bahasa yang benar. Kalau gue boleh nyaranin, jangan menunjukkan money oriented gitu, karena kesannya kita ya contoh deh pemain bola yang pindah karena uang pasti ada yang benci gitu kan. Tapi kalau misalnya karena contoh misalnya gue pindah ke klub bola ini karena gue pengen ngejar Liga Champion misalnya, pengen main di Liga Champion, ya itu nggak akan dibenci gue yakin gitu, karena kita tahu kapasitas di klub itu sangat sulit untuk meraih itu ya. Jadi intinya walaupun benar money oriented, karena untuk menjaga hubungan baik jangan tunjukkan itu money oriented, ya bilang butuh pengembangan dan segala macam gitu ya. Ya kalaupun misalnya mentok-mentok juga mau jujur ya, kondisi keluarga saya seperti ini saya butuh tambahan kayak gitu, atau misalnya perusahaan kan udah mulai goyang atau apa ya, it's okay, tapi kasih alasan yang kenapa kalian resign, ya jangan karena money oriented gitu, karena misalnya perusahaan sudah tidak bisa lagi mengakomodir apa yang teman-teman pengen gitu misalnya. Itu sih saran yang boleh. Sama saran selanjutnya, jangan merokok.
Jangan merokok. Iya, Gimana maksudnya? nggak baik untuk kesehatan. Oh, di luar konteksnya. Nah, aku nggak merokok sebenarnya. Iya. Salah satunya tadi udah kita bahas tuh tentang apa? Yang terakhir nih tentang resign, alasan resign yang baik dan benar. Iya, Iya, dan ahli HR juga ngurusin gaji juga kan ya? Iya, itu. Mungkin salah satu topik yang menarik juga nih. Eh, kita bisa kan minta naik gaji gitu perusahaan karyawan? Harusnya bisa. Bisa. Parameter. Parameternya jadi nggak mungkin kita semata-mata SOP-nya gimana sih Oke. biasanya gitu loh? Yang benar gitu. Iya. Biasanya di perusahaan tuh punya grade. Misalnya staff ada grade 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti baru misalnya SPP 6, 7, 8, 9 gitu kan. Nah, ketika kita mau maju, Pak, saya kayaknya pengen dipromosi naik grade segala macam gitu. Tapi kita juga lihat KPI pencapaian kita. Jangan sampai kerjaan berantakan, datang nggak jelas, banyak absen segala macam, di SP mulu gitu ya. Tapi minta kayak gitu, ya nggak akan di ACC juga gitu. Tapi kalau lu ngerasa lu kontribusinya udah maksimal, terus lu bahkan menguntungkan perusahaan lebih dari apa yang diharapkan dari lu, ya sah-sah aja gitu. Terus dan perusahaan pun ya pasti ngasih feedback apakah bisa atau enggak. Oke, lu mau naikin gajinya tapi lu bikin project ini goalin sama lu, lu bikin perubahan apa, atau misalnya ini gue pengen lihat lu kasih waktu 3 bulan, gue pengen lihat lu seperti apa nanti gitu. Itu sah-sah aja. Terus kalau misalnya oh nggak apa kan, saya udah nggak butuh pembuktian, misalnya saya udah pernah lakuin ini dan semua tercapai, akhirnya revenue perusahaan naik, misalnya kayak kalau misalnya marketing, tadi bahas marketing mulu soalnya. Misalnya target penjualan misalnya 2M dalam 1 bulan, ternyata dia bisa mencapai 5M misalnya, berarti kan lebih dari saya minta naik gaji. Oke, misalnya kalau gaji nggak bisa, kita tambahin deh insentifnya, bonusnya atau tunjangannya, oke gitu, secara take home pay-nya masih masuk. Jadi jawabannya adalah sah-sah aja, asal kita punya alasan yang kuat, kita bisa menunjukkan kita udah ngasih benefit untuk perusahaan gitu sih. Berarti gitu ya, kita harus punya senjata juga ya. Benar, alasan di situ ya. Iya. Gue mau nanya nih. Gue ini dong buat pemirsa nih, buat pemirsa, subscriber dan penonton PHK. Kenapa sih harus jadi HR? Iya. Dan kenapa lu bertahan di HR? Oke. Dan kenapa lu harus pindah? Kalau kita misalnya contoh kita ahli mesin, misalnya jangan ahli mesin deh, ya mesin deh, misalnya gue ahli mesin, katakanlah mesin press atau mesin las, gitu. Ketika gue pindah ke perusahaan lain, jenis mesinnya beda, itu akan mulai dari nol lagi. Tapi HR menurut gue ya, gitu, di disclaimer dulu, HR mau lu pindah kemanapun itu akan tetap sama gitu. Bisa jadi seluruh dunia pun bisa sama, tergantung policy perusahaan, policy di negara itu, tergantung undang-undang ketenagakerjaan di negara itu, gitu. Artinya kan kita fokusnya ke situ. Sebenarnya secara sistem pasti sama semua. Makanya ada sertifikasi, salah satunya sertifikasi HR itu yang BNSP ya, itu bahkan bisa kepake di beberapa negara gitu untuk sertifikasinya. Itu sih, itu yang serunya. Jadi mau lu di perusahaan otomotif, manufaktur otomotif, lu mau di perusahaan televisian broadcasting, mau lu di perusahaan IT, proses bisnisnya sama. Gitu, proses bisnisnya sama. Bisnisnya tetap sama. Iya. Tapi gini, apa namanya, lebih ke ini ya sih, sebenarnya passion yang dibutuhin oleh orang HR itu yang seperti apa? Kan biasanya kan tiap orang punya passion yang beda-beda nih. Mungkin lebih enaknya gini. Kenapa gua harus memilih posisi sebagai HR? Kenapa ini cocok buat gua? Benar. Orang-orangnya gimana? Memang kalau orang yang suka bertemu dengan orang-orang baru, itu HR cocok banget gitu. Selain marketing gitu ya, HR salah satunya. Terus ketika lu seneng mengurusi orang lain, emang dia gendut enggak juga kan? Misalnya lu suka memanage orang gitu ya, ini HR cocok banget gitu. Terus lu yang suka manajemen SDM cocok banget, pastilah gitu ya. Terus lu tipe orang yang pengen memahami orang, makanya di HR kan ada psikotes lah, grafologi lah, bahkan sampai tulisannya kita pahamin, bro. Gimana pacar kita coba? Mereka kalau mau cari pacar idaman, carilah pacar HR. Berarti pacarnya banyak dong Anda? Enggak sih, bahaya banget pertanyaannya. Nah itu loh ya. Nah, kenapa saya nggak cocok jadi HR? Menurut lo apa? Orang-orang yang
enggak inilah enggak Iya. cocok Jadi di lu HR itu. nggak nyaranin nih ini orang kalau lu Iya. orang yang begini kayaknya lu nggak cocok ya jadi Oke. HR gitu. Yang pertama lu nggak suka ketemu orang baru, lu introvert banget ya. Walaupun introvert kan kadang ada bisa jadi extrovert tergantung situasi karena di SC kan ada apa namanya topeng segala macam lah hal kayak gitu. Nah, satu yang tadi lu super introvert, lu nggak suka ketemu orang baru, lu nggak suka banyak orang. Terus yang kedua, lu emosian. Emosian ya. Temperamen. Iya, temperatur juga. Gitu ya. Jadi ya pertama ya pasti HR tuh ada sebagian orang nyebut HR tuh tukang cebok katanya. Jadi kalau tangan kanan perusahaan itu marketing sama operasional, tangan kiri itu HR. Tangan kiri pakai apa sih? Cebok kan gitu misalnya. Ya kita menyelesaikan masalah-masalah. Ketika ada orang bermasalah ke kita dan emosian, buset dah kelar gitu. Kadang-kadang gue juga sama, kadang-kadang gue lagi pusing ketemu orang bermasalah. Kadang-kadang gue biarin dia dulu di ruangan, gue salah napas dulu, nyantai dulu, tidur dulu kadang-kadang gitu ya, dia nungguin gue gitu ya, nggak tidur juga sih, rebahan dikit lah. Jadi kan kalau emosi katanya duduk, kalau duduk masih emosi tidur, kalau masih emosi wudhu gitu ya. Kalau gue kan habis duduk tidur pules gitu kan gitu. Nah habis itu ya baru gue nyempetin waktu ke dia. Tetap segimanapun keadaan masa lo di keluarga, lo tetap kasih servis yang baik buat dia gitu, karena bentuk profesional dan nggak ada salahnya kita menyenangkan orang lain karena dia lagi ada masalah, dia bilang kita tetap charming, tetap berpositif thinking ke dia, terus kita coba cari solusi yang terbaik buat dia dan perusahaan, karena HR kan kakinya kanan satu ke karyawan, satu ke perusahaan gitu sih, kayak gitu sih. Jadi yang tadi orang yang menurut gua belum cocok. Nah, ketika yang satu lu nggak suka ketemu orang baru, yang kedua lu temperamen gitu. Tapi bisa jadi dia tetap bisa profesional dengan menghilangkan semua itu. Tapi kalau udah benar-benar akut ya saran gua lu cari yang misalnya artinya programmer gitu ya. Dia biasanya sendiri ngutak-ngatik gitu kan. Programmer temperamen gitu. Enggak apa-apa sih programmer temperamen gitu kan. Iya. Terus dia nggak suka ketemu orang ya nggak cocok. Terus benar-benar dalam hati aja dalam hati gitu. Terus hal gitu misalnya dia bikin program yang bisa memuaskan dia gitu, walaupun program itu bukan alat pemuas gitu misalnya gitu ya, hal-hal segitulah. Itu sih kalau pertanyaan gue. Pertanyaan gue, jawaban gue. Tapi gini, gue waktu di podcast sebelumnya kan gue pernah ditanya gitu. Di HR ini ya salah satu bagian yang tidak disukai lah oleh karyawan. Bisa jadi. Ya kan? Iya. Nah, kalau dari versi lu nih, kenapa sih HR itu tidak disukai gitu loh oleh si karyawan gitu? Maksudnya dari sisi lu sebagai yang development ya, si development ini, hal apa sih yang bikin HR ini kok jadi gak disukai sih? HR yang gak disukai itu biasanya dari yang gue tahu ya, misalnya gue mau disclaimer dulu nih, biasanya tidak seimbangnya antara reward and punishment. Satu. Terus yang kedua, ketika lu nggak dengar, misalnya ada karyawan gue terlambat, dia datang gue omelin. HR nggak gitu. HR tuh datang terlambat, kita panggil, kita nggak langsung kamu terlambat gini, enggak. Tidak menjustifikasi. Iya, kita tanya. Tidak menghukum. Tidak mengejudge ya. Iya, justru kita tanyanya. Iya, menghakimi. Kenapa terlambat? Ada masalah apa? Apa yang bisa kita support? Gitu. Kita pendekatannya lebih seperti itu gitu. Juga kalau kamu terlambat ini saya SP, wah itu bagus juga sebenarnya. Gue nggak mau jelekan orang yang kayak gitu ya. Cuma alangkah baiknya menurut pandangan gue. Tapi baiknya di coaching dulu. Kenapa? Benar. Gitu kan. Kita pahamin dulu dia kenapa. Bisa jadi dia terlambat itu karena dia datangnya lebih telat gitu kan. Gitu. Benar kan gitu. Terus sebenarnya ada alasan-alasan apa gitu. Bisa jadi misalnya banyak faktor lah gitu. Tapi lo percaya gak? HR itu kadang dikhawatirkan menjadi cepu. Kok gitu? Cepu. Kok dikhawatirkan? Emang cepu soalnya. Itu makanya beberapa karyawan agak ngejaga ketika berbicara dengan HR. Jangan sampai ada hal yang seharusnya HR itu nggak tahu. Nah, benar gak sih? Karena dibilang profesional pun kita mungkin profesional ya. Tapi bisa ngasih pandangan juga. Biar bagaimana kan input yang udah lu dapetin itu kan, misalnya ada tentang si A, si B kurang baik, kan lu jadi kepikiran. Apakah benar? Benar. Apa lu bisa menurut lu lebih baik kita jaga jarak sama HR atau kita lebih dekat lagi?
misalnya kalau yang menurut gua gitu ya, ketika cepu berarti misalnya dia ada masalah atau apa, itu biasanya kita jadi filter sih. Saran gue saya jadi filter. Misalnya dia ngomongnya sorry nih, misalnya masalah dia A misalnya. A ini nggak bagus diceritakan di manajemen misalnya tentang masalah dia. Kita filter cari bahasa-bahasa yang bagus. Terus misalnya sebelum kita report eskalasi masalah, kita coba pendekatan penyelesaian dulu sama dia gitu. Jadi kita tuh harus jadi temannya dia gitu, temannya dia. Kita buat dia nyaman, buat dia jangan sampai misalnya ada orang langgar, langsung eksekusi segala macam gitu. Gue pernah satu momen ada satu tempat yang dia nggak boleh ngerokok sebenarnya. Itu bukan ruang merokok. Gue datang takut ya. Wah banyak soalnya gitu. Yang gue lakuin apa coba tebak? Gue datang ikut ngerokok. Gitu. Terus biar apa? Biar gue nyamain dulu sama mereka. Gitu. Dan gue nggak akan bilang ke mereka. Gue pendekatannya, lu nggak boleh ngerokok sih. Kita nggak boleh ngerokok sih sebenarnya di sini. Kenapa ya? Misalnya ini bisa meledak atau apa. Terus misalnya dan bayangin lu cuma bayangin nih kita, gue pakai bahasa kita. Kalau kita ngerokok nih, terus kita kehilangan pekerjaan cuma karena rokok, kasihan anak istri kita men gitu. Cuma karena rokok doang ya. Men lu rokok di tempat yang benar gitu. Karena ada orang rokok di kamar mandi segala macem lah gitu ya. Karena lebih terima ya begitu ya dibandingkan langsung ke itu ya. Iya. Juga sih memang. Asam juga ya. Asam juga sih. Ya satu momen misalnya ya kita samain dulu kayak mereka, kita pendekatan. Tapi kalau misalnya udah terus-terusan nggak ngiri ya mau nggak mau ya udah kita sampaikan apa adanya. Saya udah melakukan ini gini. Oh berarti kamu juga ngelanggar. Ya silakan Bapak kalau misalnya mau berpendapat seperti itu. Tapi saya coba jadi coba dalamin pola pikir dia biar dia mau daripada gue dikeroyok ya. Iya, gue sendirian rame-rame juga. Ya, tapi gue akuin sih waktu gue jadi staff masih baru banget jadi HR. Gue nggak mau komunikasi, misalnya ketika ngelanggar gue ambil tuh ID cardnya, gitu, temuin gue di kantor gitu, ternyata nggak efektif. Akhirnya dia makan sendirian. Nah akhirnya yang jadi masalah adalah kita nggak tahu lagi masalahnya di mana, tersembunyi jadinya, itu yang bahaya. Akhirnya mereka nggak open. Benar. Dan yang bahaya tuh jadi yang tadinya berkelompok kita bisa lihat akhirnya tersebar. Nyarinya susah nih, misalnya 10 di satu tempat, nah dapat nih semua 10. Bayangin kalau misalnya dia akhirnya nggak suka sama kita gitu ya, akhirnya jadi nyebar, gue nyari satu-satu nih. Jadi yang pertama kayaknya sih peringatan tidak tertulis. Karena teguran tidak tertulis. Jadi kalau gue juga ngerokok kok, jadi kalau masalah ini tapi dicontohkan. Ya gitu sih. Iya tapi yang tadi kita bahas itu poinnya adalah sebetulnya jangan sampai ragu gitu kalau misalnya ngomong sama HR gitu. Jangan sampai ada keraguan gitu. Justru ketika sebanyak-banyaknya lu melakukan keluh kesah, memberitahukan keadaan yang ada di diri lu seperti apa atau di kelompok lu tuh di belakang itu kayak gimana, itu bisa menjadi masukan bagi perusahaan. Itu bisa menjadi sebuah wah ini akan gue evaluasi, nanti akan gue tindak nih. Jadi dapat informasi dari netizen. Benar. Gitu. Dari sudut pandang berbeda. Karena kan di ruangan manajemen mereka dapat kabar-kabar gini. Ya kan? Biasanya kan manajemen kan taunya asal bapak senang aja kan. ABS. Maaf nih, bener ABS. Bahaya tuh jadi bola panas di bawah. Tapi grassrootsnya nggak menikmati gitu loh. Nggak ada ruang untuk mereka menyampaikan keluh kesahnya. Pokoknya ingat kata-kata Subasa. Jadikan HR itu teman katanya. Itu bola adalah teman. Ingat kata-kata Kobocan. Apa tuh? Tidak suka makan pisang. Podcast Habis Kerja.